Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy J5 Pro atau SM Strip J530 dengan kerusakan yaitu layar sentuh tidak bisa merespon atau tidak respon ya saat disentuh, dikarenakan ponsel ini habis terkena air ya. Nah, untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara untuk memperbaiki layar sentuhnya ya. Jadi untuk di video ini apakah masih bisa diperbaiki atau tidak nanti akan lihat ya. Kita lihat di akhir video. Nah, untuk langkah pertamanya kita perlu melakukan pembongkaran terhadap Samsung J5 Pro nya ya. Nah, mohon maaf untuk cara melepas LCD-nya itu tidak saya cantumkan di video ini karena untuk menyingkat durasi ya. Karena kalau sekalian saya masukkan proses melepas LCD-nya nanti malah kepanjangan ya durasinya. Nah, ini LCD sudah berhasil saya lepas ya. Lalu bisa kita lihat di area fleksibel LCD ya. Nah, itu fleksibel layar sentuh dan LCD itu menjadi satu ya. Jadi fleksibel layar sentuhnya itu menyambung ke fleksibel LCD-nya. Nah, ini yang saya lepas adalah konektor touchscreen-nya ya. Nanti kita akan lihat apakah konektor touchscreen ini mengalami korosi atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat ya. Sedikit saja bahwa ada area yang jari-jari atau kaki-kaki yang menghitam ya warnanya ya. Kan seharusnya standarnya itu kuning ya, emas kekuningan ya itu ya, atau kuningan itu ya. Nah, ini di jalur touchscreen-nya itu tadi itu juga sudah ada area yang menghitam ya. Nah, area menghitam itu disebabkan karena adanya hubungan arus pendek ya antara jalur minus maupun jalur plus itu karena terlewati oleh air. Nah, jika kita melihat adanya korosi di area itu, kita akan lakukan pembersihan menggunakan bantuan cairan thinner ya. Nah, ini saya sikat cairan thinner ya. Dengan cairan thinner menggunakan sikat gigi biasa ya. Kita sikat, kita bersihkan apakah korosinya bisa menghilang ya. Nah, terkadang memang ada sih yang sudah susah ya, yang menghitam itu memang sudah susah. Jika disikat dengan cairan thinner saja itu dia tidak akan menghilang. Nah, caranya bagaimana? Biasanya jika memang ini sudah saya sikat ternyata kerak atau korosi dan sisa-sisa dari yang warna hitam itu masih ada ya. Nah, itu saya gunakan bantuan cutter ya. Cutter, boleh cutter biasa maupun cutter bedah ya. Jadi ada itu ya, cutter-cutter yang untuk di kedokteran itu ada cutter bedah atau cutter-cutter yang biasa dibuat untuk cutting stiker. Oke, ini masih saya lanjutkan untuk membersihkan dengan cairan thinner dulu ya, hingga korosi-korosinya itu menghilang ya. Oke, jadi dengan cara dibersihkan saja ini nanti layar sentuhnya sudah mau berfungsi kembali atau tidak nanti kita akan coba cek ya. Nah, ini saya melakukan pembersihan sisa-sisa kerak yang sudah menghitam itu menggunakan bantuan cutter seperti ini ya. Ya, ini maaf ya, cutternya sangat kotor sekali karena sudah beberapa tahun saya pakai ya. Ya, ini ya, kita cukup gosok-gosok saja pelan-pelan ya, atau kerok-kerok dikit-dikit ya, jangan sampai kuningannya itu menjadi rusak nanti jika kita melakukan kerok ya. Tapi ada juga kasus kuningan itu bahwa kita sudah pelan-pelan tapi kuningannya pun juga tetap ikut rusak ya, ikut menghilang. Nah, ketika memang saat kita kerok lalu kuningannya itu juga ikut menghilang, nah itu kita perlu lakukan penjamperan jalur ya. Nah, untungnya di video ini ya, di Samsung J5 Pro ini ya, ini saya kerok pelan-pelan, untungnya tidak begitu parah ya kasus itu ya, yang jalur yang
terkena korosi atau yang sudah ada kerak berwarna hitamnya itu untungnya masih bisa hilang ya, tanpa merusak dari jalur yang kuningannya ya. Nah, kalau misalkan tadi saya kerok ternyata terus jalurnya itu hilang, ya saya akan lakukan penjamperan. Nah, ini saya lakukan juga pengerokan di daerah jari-jari yang di soket yang di bagian fleksibel LCD-nya ya. Jadi di soket yang satunya ya. Nah, ini itu juga sama, kerok pelan-pelan, jangan sampai jari-jari yang berwarna kuning atau kuningannya itu menjadi rusak. Kita lakukan satu persatu hingga semua sisa-sisa korosi yang berwarna hitam itu hilang ya. Ya, ini ya, saya lakukan pengecekan lagi. Jika dirasa masih ada yang kurang ya kita kerok lagi ya. Ya, ini ya, pelan-pelan saja hingga semuanya itu bisa menjadi warna kuning kembali ya. Ya, memang warna kuningnya tidak sebagus yang tidak terkena air, tapi setidaknya sudah terbebas dari korosi yang berwarna hitam ya. Oke, ini saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup bersih dan sudah bisa untuk dilakukan pengetesan ya. Ya, semoga saja dengan dilakukannya pembersihan dari korosi ini, layar sentuhnya bisa berfungsi kembali ya. Oke, ini saya pasang kembali konektor LCD-nya dan layar sentuhnya ini ke bagian mesin Samsung J5 Pro-nya. Oke, ini saya cek masih belum respon ya. Tapi karena saya ini beranggapan karena tadi saya belum matikan ya saat melepas panel LCD-nya. Tapi memang mau matikan gimana kalau layar sentuhnya tidak berfungsi ya. Nah, akhirnya saya lakukan force restart dengan melakukan 3 jari ya, menekan tombol home, volume down, dan tombol power ya. Oke, gitu, sampai hingga tadi muncul Odin mode ya. Odin mode, lalu pencet cancel ya, tombol atas pencet cancel. Nah, ponsel akan restart. Nah, setelah restart ini kita coba lagi ya. Ya, alhamdulillah ya, ini masih rezeki ya, bahwasannya ini touchscreen-nya masih mau merespon setelah kita bersihkan dari sisa-sisa korosi yang ada di area fleksibel touchscreen-nya tadi ya. Ya, ini masih rezekinya pemilik dari ponsel Samsung J5 Pro ini, tidak perlu mengganti panel LCD ya. Oke ya, ini karena ada passwordnya dan saya tidak tahu passwordnya, jadi saya cek ya yang bisa saya cek saja ya. Oke ya, ini layar sentuhnya tadi sudah saya coba dan ini kecerahan layarnya dia mau respon ya, layar sentuhnya. Jadi seperti itu ya untuk cara perbaikannya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan menjadi patokan karena ponsel yang terkena air itu tidak selamanya selalu seperti ini ya. Karena jika ada yang terkena air yang sangat parah, maka cara perbaikannya pun juga pasti berbeda ya. Jadi ini masih diuntungkan karena tidak terlalu parah terkena airnya ya. Ya, oke ya. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MPA.